Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Ismi, NIM 230811940337. Di sini saya akan menjelaskan program kerja saya, yaitu pembuatan desain logo pada UMKM di Desa Sembungan Kidul. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan kuliah kerja nyata tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Desa yang saya tempati kali ini merupakan Desa Sembungan Kidul di Kabupaten Gresik yang dipilih sebagai lokasi KKNT karena memiliki potensi ekonomi yang kuat, seperti memiliki macam-macam UMKM yang beragam, serta memiliki tradisi keagamaan masyarakat yang cukup beragam di setiap RW maupun RT-nya. Desa ini memiliki potensi untuk mengembangkan UMKM dengan pelaksanaan inovasi untuk mempertahankan UMKM. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih menghadapi kendala dalam penggunaan identitas produk mereka. Minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital menyebabkan salah satunya keterbatasan dalam promosi. Melalui program kuliah kerja nyata tematik ini, mahasiswa hadir untuk memberikan solusi dengan pembuatan desain logo pada UMKM sekitar. Upaya ini diharapkan mampu membantu UMKM di Desa Sembungan Kidul agar lebih mudah dikenal oleh konsumen dan dapat memperkuat branding usaha mereka. Selanjutnya yaitu tujuan KKNT. Tujuan dari program KKNT ini adalah untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas UMKM di Desa Sembungan Kidul melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya pembuatan logo agar usaha lokal lebih mudah dikenal oleh konsumen. Secara khusus, program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pemberdayaan di Desa Sembungan Kidul, lalu mengembangkan ide atau solusi sederhana terhadap tantangan dan permasalahan di Desa Sembungan Kidul, serta menghasilkan laporan dan luaran atau output yang dapat digunakan atau ditindaklanjuti oleh pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan program ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi mahasiswa, bagi mitra, dan bagi universitas. Bagi mahasiswa sendiri, memberikan manfaat pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keilmuan yang dipelajari, lalu menjadi sarana penerapan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi. Kemudian, meningkatkan kompetensi teknis seperti pengelolaan data, penggunaan aplikasi, dan non-teknis seperti komunikasi, tanggung jawab, dan kerja tim. Selanjutnya, menumbuhkan sikap profesional dan kesiapan menghadapi dunia kemasyarakatan, serta memperluas jejaring network dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua yaitu bagi mitra, di mana mendapatkan kontribusi sumber daya manusia dari mahasiswa yang dapat mendukung kegiatan operasional, khususnya dalam kegiatan teknis dan digitalisasi. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan SDM dan inovasi. Lalu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program atau proyek melalui keterlibatan mahasiswa yang memiliki semangat belajar dan inovatif, serta memperoleh bantuan tenaga mahasiswa pengembangan potensi desa. Yang terakhir, yang ketiga, bagi Universitas Negeri Surabaya, di mana meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki pengalaman praktis dan siap kerja. Lalu memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan mitra eksternal dalam mendukung program mobilitas akademik, dan mendapatkan umpan balik dari mitra terkait kurikulum dan kompetensi mahasiswa yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, serta mendorong peningkatan reputasi institusi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam dunia kerja dan kontribusi nyata di masyarakat.
Proyek pendampingan pembuatan desain logo pada UMKM di Desa Semuan Kidul merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan identitas visual dan branding usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan observasi kebutuhan UMKM, sosialisasi pentingnya logo, serta pendampingan teknis dalam proses perencanaan desain logo yang mencerminkan karakter, nilai, dan keunikan produk lokal. Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM dalam setiap tahap perancangan, mulai dari penentuan konsep, pemilihan warna dan tipografi, hingga finalisasi logo. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas tampilan usaha, memperkuat citra merek, serta mendukung strategi pemasaran UMKM agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun digital. Adapun tahapan-tahapan yang dikerjakan yaitu yang pertama persiapan dan analisis situasi. Hal ini diawali dengan koordinasi awal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan para pelaku UMKM setempat. Dilanjut dengan sosialisasi program kepada warga untuk membangun kesadaran dan identifikasi serta pemetaan jenis usaha, karakter produk, serta kondisi branding yang dimiliki UMKM, khususnya terkait keberadaan dan kualitas logo. Yang kedua yaitu perencanaan program. Ini menentukan metode pendampingan yang akan digunakan, baik melalui diskusi langsung, konsultasi desain, maupun pendampingan teknis penggunaan logo. Dilanjut dengan menyusun jadwal kegiatan, serta pembagian peran antara mahasiswa KKN dengan warga, dan membuat rancangan alur pendampingan mulai dari penggalian konsep, proses dan revisi, hingga finalisasi logo. Yang ketiga yaitu pelatihan dan penguatan kapasitas. Memberikan penjelasan mengenai fungsi logo, unsur-unsur desain logo yang baik, serta kesesuaian logo dengan karakter produk. Pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM terkait pemahaman dasar branding dan pentingnya logo sebagai identitas visual usaha, serta melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pembuatan logo melalui pelatihan penggunaan aplikasi desain sederhana, pengenalan warna, tipografi, dan simbol yang relevan dengan usaha mereka. Pelaksanaan kegiatan, diskusi lanjutan bersama pelaku UMKM untuk mengonfirmasi konsep karakter usaha dan preferensi pada desain logo. Melanjutkan proses pembuatan desain logo berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti pemilihan bentuk, warna, dan elemen visual yang lainnya. Selanjutnya, pelaku UMKM dilibatkan secara aktif melalui sesi konsultasi dan pemberian masukan terhadap desain yang dibuat, melakukan beberapa kali revisi sesuai dengan saran dan kebutuhan UMKM hingga memperoleh logo final yang disepakati bersama. Yang kelima, peningkatan monitoring dan evaluasi. Pemantauan secara berkala terhadap proses dan hasil pendampingan pembuatan logo pada UMKM, dan mengumpulkan umpan balik dari pelaku UMKM terkait tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan logo, serta manfaat yang dirasakan. Dan evaluasi bersama warga dan pihak desa untuk menilai keberhasilan program. Yang keenam, pemanfaatan hasil. Logo yang telah disepakati dan difinalisasi kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM untuk digunakan sebagai identitas resmi usaha. Selanjutnya, mendorong UMKM untuk memanfaatkan logo sebagai sarana peningkatan citra dan daya saing usaha, sehingga hasil program tidak hanya berhenti pada pembuatan logo, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengembangan dan profesionalitas UMKM, serta diskusi keberlanjutan dan rencana usaha lanjutan seperti penerapan logo pada berbagai media serta kemasan produk. Yang terakhir, dokumentasi dan pelaporan. Penyusunan laporan kegiatan lengkap dari latar belakang, proses, pencapaian, tantangan, dan rekomendasi. Kemudian dokumentasi visual, baik itu foto maupun video, untuk dipublikasi, dan laporan kepada universitas,
pelaku UMKM, serta pihak desa. Penyampaian hasil akhir pada pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas dan referensi bagi keberlanjutan program. Hasil yang dicapai yaitu teridentifikasi sebanyak 15 desain logo untuk UMKM yang sudah terselesaikan. Kedua, pelaku UMKM memperoleh pemahaman mengenai pentingnya logo sebagai identitas usaha serta cara penggunaannya pada berbagai media promosi dan kemasan produk. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja nyata serta peningkatan keterampilan teknis digital dan kerja tim. Hasil program ini juga meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam memasarkan produknya, baik secara langsung maupun melalui media digital, sehingga mendukung peningkatan citra, daya saing, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Adapun hambatan selama pelaksanaan KKNT, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya yaitu penyesuaian terhadap lingkungan masyarakat baru. Pada awal KKN ini, penyesuaian terhadap budaya kerja dan sistem di tempat KKNT cukup menantang, terutama dalam memahami alur komunikasi dan prosedur kerja. Yang kedua, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan KKNT yang relatif terbatas menjadi kendala dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM di Desa Sembungan Kidul. Selain itu, jadwal operasional UMKM yang berbeda-beda mengharuskan mahasiswa melakukan penyesuaian waktu agar kegiatan pendampingan dapat berjalan efektif. Yang ketiga, pelaksanaan proyek sedikit terhambat oleh pengerjaan logo yang memakan waktu lama untuk mengedit, sehingga dapat keterlambatan pengiriman pada pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu dukungan. Di sisi ini, pelaksanaan KKNT juga didukung oleh berbagai pihak dan faktor. Di antaranya yaitu bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan supervisor mitra. Dosen pembimbing lapangan serta pembimbing dari mitra memberikan saran dan arahan yang jelas, serta membimbing teknik yang sangat membantu dalam menyelesaikan tugas dan proyek kami. Kedua, kerjasama tim yang solid. Dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan KKNT maupun masyarakat sasaran menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung, sehingga semuanya cepat terselesaikan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan sarana kerja yang memadai. Masyarakat sasaran menyediakan fasilitas yang menunjang pelaksanaan kegiatan KKNT, seperti saat pendataan usaha UMKM dibantu oleh perangkat desa dan RT/RW setempat untuk membagikan formulir dan mendata pelaku UMKM di setiap RT atau RW-nya. Berikut merupakan beberapa hasil logo yang sudah saya buat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.